Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke teman-teman, kali ini pada malam hari ini kita akan membicarakan sebuah perkara yang dimana ini agak berat ya teman-teman, agak berat. Nah, dengan tema perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual, seperti itu. Oke. Iya, isu ini tuh sering banget mungkin ya dibahas di mana-mana, bahkan di media sosial ataupun mungkin di masyarakat atau keluarga apalagi di masa hari-hari gitu. Dan supaya pembahasannya nggak cuma dari sisi opini kita aja nih, sisi opini pribadi, maka kita menghadirkan beberapa narasumber yang luar biasa. Yaitu di sini ada Kak Lutfi Nabila. Halo Lutfi, say hi. Halo Kak. Kemudian ada Kak Abel Khairo. Halo semua. Dan yang terakhir ada Kak Nadia Zahra. Oke, halo semua. Nanti panggilnya pakai Devi aja ya Kak. Oke Kak Devi, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk nih ke dalam sesinya, mungkin dari Kak Ulfa nih, apa sih dari mungkin belum banyak yang tahu nih mengenai sejarah dari feminisme itu. Jadi bagaimana awal munculnya gerakan ini gitu. Oke, ya baik. Sebenarnya feminisme itu dalam Islam dapat diartikan itu sebuah gerakan sosial ataupun politik yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan gender ya, khususnya dalam hak, peluang dan perlakuan antara laki-laki maupun perempuan seperti itu. Nah, inti dari feminisme itu sendiri yaitu adalah memperjuangkan agar perempuan memiliki kebebasan dan kendali atas hidupnya sendiri tanpa dibatasi oleh norma ataupun struktur sosial yang praktis. Nah, sejarah singkatnya jadi ya teman-teman, terbagi menjadi 4 golongan ternyata ya, yaitu pada golongan pertama dimulai dari dulu di abad ke-19 sampai abad ke-20 itu. Lalu lanjut pada gelombang kedua pada tahun 1950-an sampai 1980. Lalu yang ketiga dari 1990 hingga tahun 2000-an mungkin. Nah, untuk yang terakhir itu dari 2010 ya, 2010-an, sekitar tahun 2010-an itu sampai sekarang ini seperti itu. Mohon izin, ini suaranya Kak Eriska belum masuk ini. Oh iya. Oke, ternyata nih akar sejarahnya memang dari ketidakadilan pada masa itu gitu ya. Menarik juga. Nah, kemudian nih makna feminisme itu kan terus berkembang dan juga masuk nih ke negara-negara Muslim termasuk ke Indonesia gitu kan ya. Dan menurut teman-teman nih, feminisme di sini tuh bentuknya apakah sama seperti
seperti di negara barat, atau malah ada feminisme atau malah ada versi modifikasinya gitu. Jadi untuk feminisme di dunia barat sama muslim terutama Indonesia itu tuh memiliki sejarah sosial sama faktor politik yang beda. Tapi untuk tujuannya itu sama, memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah terus untuk di barat gitu ya, itu terbagi menjadi empat abad atau 4 gelombang. Nah yang pertama itu abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah pada saat ini itu berfokus pada hak memilih terutama untuk pilihan dari perempuan. Tokoh-tokoh pada abad ini yaitu ada Mary Wollstonecraft, Susandi, Anthony, dan juga masih banyak lagi. Nah untuk gelombang kedua itu berfokus pada kesetaraan di tempat kerja. Nah kita kan sering ya melihat perempuan itu sering disepelein di tempat kerja, ya kan? Terus juga berfokus pada pendidikan yang didapatin pada perempuan dan juga hak atas tubuh mereka. Nah kalau tokoh-tokoh pada masa ini itu ada Betty Friedan, Gloria Steinem, dan masih banyak lagi di barat. Terus untuk gelombang ketiga pada tahun 1990-an sampai 2000-an itu fokusnya pada identitas, terus ada seksualitas dan interseksionalitas. Terus untuk pada abad ini kritik terhadap feminisme itu berfokus pada kulit putih dan elit. Terus untuk gelombang keempat pada tahun 2010-an sampai sekarang fokusnya itu terhadap feminisme di digital atau media sosial. Terus juga keadilan sosial dan kampanye seperti hashtagnya MeToo. Nah terus untuk pada era saat ini itu sangat terhubung dengan media sosial dan aktivitas online. Mungkin teman-teman sering lihat ya kayak gerakan feminisme di media sosial ya, terutama kayak di Twitter, TikTok, ataupun Instagram yang memperjuangin hak-hak kewanitaan. Nah terus untuk feminisme di dunia muslim dan Indonesia, nah gerakan feminisme dalam masyarakat muslim itu sering kali berinteraksi dengan ajaran Islam. Berbeda dengan di dunia barat. Kalau di dunia barat itu nggak ada interaksinya sama agama. Tapi kalau di Indonesia, kalau di muslim itu ada interaksinya dengan ajaran Islam. Nah terus ada muncul istilah seperti feminisme Islam yang berusaha menafsirkan ulang teks-teks agama, terutama pada Al-Quran maupun tafsir dalam hadis secara progresif dan berpihak pada perempuan. Untuk tokoh pentingnya yaitu Fatimah dari Maroko dan Aminah Wadud dari Amerika Serikat. Untuk perkembangan di Indonesia pada masa era kolonial atau pada awal kemerdekaan. Nah itu seperti tokoh-tokoh yang kita tahu yaitu R.A. Kartini. Bahkan beliau itu memperjuangkan hak wanita ya untuk mendapat pendidikan, terus untuk memperjuangkan hak-haknya yang pada masa itu perempuan itu sering disepelein gitu. Terus juga ada tokoh-tokohnya seperti Nyai Ahmad Dahlan atau istrinya Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah beliau juga memperjuangkan pendidikan perempuan dalam konteks Islam. Terus pada masa Orde Baru, gerakan feminis ditekan atau dikendalikan negara melalui organisasi seperti Dharma Wanita. Nah
pada dharma wanita ini perempuan ditetapkan dalam peran domestik. Jadi perempuan pada masa ini sudah dilibatkan dalam hal-hal kayak ya udah dianggap gitu loh. Terus untuk masa reformasi atau sampai sekarang, nah kebangkitan feminisme dalam akademik dan akar rumput dan hal-hal akademik dan seperti itu sudah mulai orang-orang itu sudah peduli gitu. Terus juga muncul organisasi seperti Rahimah, Puan Amal Hayati, Musawah yang mengusung feminisme Islam. Nah, untuk topik yang diperjuangkan yaitu kekerasan dalam rumah tangga, hak reproduksi, pernikahan anak, dan juga tafsir gender dalam Islam. Nah, untuk kekerasan dalam rumah tangga kan kita sering ya kayak lihat KDRT dalam berumah tangga, terus juga patriarki kayak gitu. Terus untuk perbedaan keduanya kalau di dunia barat itu lebih terbuka yang kayak gitu lebih terbuka. Terus juga di dunia barat lebih dahulu berkembang dan cenderung berbasis pada sekularisme, terutama pada hak individu. Sementara di dunia muslim termasuk Indonesia, feminisme berkembang melalui pendekatan yang kontekstual dan kadang itu cenderung ke hal-hal yang religius. Terus di Indonesia juga gerakan feminisme sering bersifat hibrid, yaitu menggabungkan nilai-nilai lokal dan juga agama dan modernisme. Untuk ya itu saja sih penjelasan dari saya. Oke, jadi tuh kadang-kadang tuh terlihat seperti memperjuangkan hak gitu ya, tetapi narasinya tuh lebih menyusup ke area yang lebih ideologis gitu ya Kak. Terima kasih atas jawabannya, itu sangat membantu kita untuk lebih memahami. Ya, terima kasih juga. Oke, ya. Baik. Berarti ini kita mendengar tadi itu sejarahnya terlalu lama banget berarti ya, dari sejak abad 19 tadi ya. Oke. Lalu nih, apa sih yang dimaksud dengan disorientasi seksual? Lalu bagaimana fenomena ini berkembang secara global? Nah, mungkin ini akan disampaikan oleh Kak Abel ya. Iya. Oke, aku izin menjawab. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Pulpa telah menanyakan pertanyaan mengenai sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disorientasi seksual dan juga gimana sih hal itu berkembang secara global. Nah, mungkin secara sederhana saja ya, hal ini itu sebenarnya merujuk pada kondisi ketika seseorang itu mengalami kebingungan atau ketidakpastian terkait dengan identitas seksualnya, orientasi seksualnya, atau bisa juga terkait dengan ekspresi gendernya. Nah, jadi mereka mungkin itu bisa mempertanyakan apakah mereka itu sebenarnya tertarik pada jenis sama jenis atau keduanya, atau bisa juga mereka ini merasa bahwa identitas gender yang mereka ini tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka pada saat lahir. Nah, hal ini tuh sebenarnya bisa terjadi karena seseorang ini mengalami fase disorientasi seksual itu ketika mereka itu belum menemukan pemahaman yang jelas tentang dirinya mereka sendiri gitu. Mungkin terkait dengan perkembangannya secara global itu pembahasannya ini sebenarnya menarik ya.
Sebenarnya isu-isu terkait dengan seksualitas dan juga gender ini bukan barang baru dalam sejarah peradaban manusia. Hanya saja dalam beberapa dekade terakhir ini, terutama dengan adanya keterbukaan informasi dan juga perkembangan media sosial, diskursus mengenai seksualitas dan juga gender ini menjadi jauh lebih terbuka dan terekspos secara global. Nah, dulu mungkin isu-isu seperti ini itu lebih banyak dibicarakan di ruang private, jadi masih tertutup atau dalam komunitas tertentu saja. Tetapi pada zaman sekarang ini atau pada saat ini itu kita bisa melihatnya itu menjadi bagian dari wacana publik, sering dibicarakan gitu lah. Bahkan hal ini juga menjadi isu politik dan juga sosial di banyak negara ya. Selain itu juga ini sebenarnya ada gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak-hak kelompok yang sebelumnya termarginalkan. Dan ini tentu saja bisa mempengaruhi bagaimana masyarakat secara umum memandang dan juga memahami keberagaman dalam seksualitas dan juga gender. Nah, kalau membicarakan mengenai orientasi seksual ini, sebenarnya banyak sekali contohnya yang mungkin sekarang sudah banyak terjadi di masyarakat ya. Bahkan sudah banyak sekali apa yang ada di negara kita sendiri itu negara Indonesia. Nah, mungkin untuk contohnya itu seperti ketika seseorang yang sejak remaja itu merasa tertarik dengan sesama jenis. Kita kan juga sudah mengetahui bahwa hal tersebut itu sudah ada di berbagai negara. Maksudnya sudah menyebar luas di negara-negara. Mungkin kita bisa menyebut karena itu kan ada suatu komunitasnya yang biasanya disebut dengan LGBT seperti itu. Jadi mungkin untuk contohnya yang mungkin sudah meluas di berbagai negara yang pasti orang-orang tentunya sudah mengetahui gitu ya. Dan mungkin jarang sekali orang yang tidak tahu tentang hal itu. Nah, mungkin ada juga mungkin seseorang yang secara biologis itu terlahir sebagai laki-laki, tetapi dirinya itu merasa bahwa dirinya itu ingin menjadi sebagai perempuan gitu. Jadi tidak sesuai dengan kodratnya. Itu kan juga sudah banyak sekali. Pertama, kita juga pasti sudah tahu di negara Indonesia itu juga banyak sekali hal-hal seperti itu. Dan itu sebenarnya masuk ke dalam perilaku umumnya. Jadi semoga kita semua dijauhkan dari hal seperti itu. Selain itu juga globalisasi ini juga sebenarnya memainkan peran penting karena ide-ide dan juga konsep-konsep tentang seksualitas dan juga gender ini sudah berluas di mana-mana lintas negara, bisa melalui internet, media dan juga interaksi antar budaya juga. Selain itu, hal ini sebenarnya bisa memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran dan penerimaan terhadap keberagaman. Tetapi hal ini itu lebih cenderung menimbulkan tantangan dan juga gesekan budaya di masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan pandangan yang berbeda. Jadi, perkembangan fenomena disorientasi seksual ini itu secara global sangat terkait dengan perubahan sosial, teknologi dan juga politik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, mungkin terkait dengan disorientasi seksual itu seperti itu dan juga fenomena berkembang secara globalnya yang sudah kita akui lah banyak sudah tersebar di berbagai negara. Jadi gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Abel. Jadi tentang apa tadi? Disorientasi seksual ya. Itu berarti terlalu kalau sekarang kan sudah nggak terlalu privasi mungkin ya. Sudah berkembang begitu meluas seperti itu. Oke ya. Iya betul banget. Sekarang juga banyak nggak sih kita melihat teman-teman yang udah transgender gitu Kak. Iya banyak sekali ya betul.
dia Iya, kurang tadi bersyukur. kan Abel bilang juga melalui media sosial nih ya, seperti film, kemudian juga kartun, sekarang juga sudah menyisipkan beberapa narasi-narasi mengenai LGBT. Menurut teman-teman nih, seberapa besar besar sebenarnya pengaruh media sosial itu dalam menyebarkan ideologi ini ke masyarakat Muslim gitu. Oke, Oke, di sini gimana? aku langsung jawab Jawab aja ya, aja ya Kak. Gimana media dan polisi internasional mempengaruhi mempengaruhi penyebaran ide feminisme dan LGBT ke masyarakat Muslim. Nah, Kita saat kita ini kan hidup di di zaman modern ya Kak, yang yang mana ideologi itu bisa menyebar lebih cepat daripada daripada virus. Nah, dengan dengan media sosial itu benar-benar cepet banget penyebarannya. Terus sama hiburan tadi yang kayak kakak sebut melalui Netflix ataupun kalau platform media sosial itu ada TikTok, Instagram, terus sama sama Twitter itu kan. kan. Nah, ini juga berperan besar banget buat buat nyebarin nyebarin ide feminisme dan juga LGBT ke masyarakat Muslim. Nah, media sosial itu jadi platform utama buat perempuan Muslim untuk menyuarakan hak-hak mereka. Kayak biasanya tuh ada kan di TikTok kita kan sering lihat tuh ada banyak kayak berbagai pengalaman. Mereka tuh sharing gitu loh pengalamannya. Terus juga akhirnya bisa jadi mengkritik suatu sistem yang dianggap tuh tidak adil gitu. Kayak misalnya tuh lagi rame banget kan soal tren yang marriage is cry yang menunjukkan bagaimana media sosial itu membentuk opini terus mendorong diskusi tentang keadilan gender di kalangan perempuan Muslim. Ini aku bahas fokus soal strateginya ya dari media sama lembaga internasional buat mempengaruhi pemikiran umat Islam. Nah, yang pertama itu ada melalui hiburan tadi. Kalau misal dari film nih, itu ada contohnya kayak Beautiful Things, terus sama serial Elite. Nah, itu dari kedua itu menggambarkan LGBT sebagai sesuatu yang biasa dan manusiawi. Nah, padahal dalam Islam kan jelas itu haram. Kemudian dilakukan juga melalui tekanan politik yang mereka bilangnya itu hak asasi manusia. Jadi lembaga kayak PBB terus sama Amnesty International itu kerap menggunakan isu hak asasi manusia untuk memaksa negara Muslim menerima LGBT. Nah, contohnya itu kayak UN Free dan Equal yang menyatakan homofobia itu sama dengan pelanggaran HAM. Jadi kita itu kalau misal homofobia itu kita dianggap melakukan pelanggaran HAM. Nah, kemudian ada juga nih kampanye Global Pride Month terus sama kurikulum gender inclusion di banyak sekolah khususnya itu di negara-negara barat sana ya. Itu mereka melakukan hubungan untuk legalisasi pernikahan sesama jenis bukan hanya muncul di negara-negara barat aja nih, tapi ini tuh udah masuk juga ke negara-negara Muslim. Apalagi kan kita di Indonesia sendiri nih di Asia. Itu deket banget kan sama Thailand. Nah, itu udah melegalkan pernikahan sesama jenis, terus juga mereka udah menganggap bahwa transgender itu ya dilegalkan gitu, diwajarkan. Nah, kemudian ada juga nih lembaga internasional seperti UN Women terus sama WHO. Nah, mereka ini bahkan menciptakan pengakuan identitas gender berdasarkan perasaan. Jadi mereka itu tidak mendasarkan jenis kelamin biologis, tapi kayak mendasarkan atas perasaannya gitu. Nah, ini tuh sangat berbeda dengan konsep gender dalam Islam. Nah, kemudian dari buku yang saya baca nih dari pendidikan agama Islam berbasis kehidupan yang ada di kampus kita itu disebutkan bahwa umat Islam itu dihadapkan pada tantangan globalisasi nilai, terus di mana nilai-nilai asing itu masuk tanpa filter dan menggerus prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan. Gini saja, Kak. Jadi saya
Ya, Ya, jadi algoritmanya tuh sekarang tuh seperti mengarahkan orang untuk terbiasa bukan hanya tahu gitu ya. ya. Ini tuh Ini sangat tuh sangat mengkhawatirkan berarti gitu ya. Ya, Ya, benar banget sih, Kak. Oke. Lalu kita bahas yang lebih ini lagi ya, lebih panas lagi ya mungkin problematikanya seperti itu. Apa sih pandangan Islam terhadap konsep kesetaraan gender dalam feminisme? Lalu apakah Islam mendukung perempuan lebih rendah dari laki-laki? Nah, ini bagaimana ini? Oke, Aku di sini izin menjawab dan juga mungkin akan membahas mengenai hal itu. Yang dimana Tadi sudah disebutkan bahwa apa pandangan Islam terhadap konsep konsep kesetaraan gender dalam feminisme dan juga apakah Islam memandang perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Sebenarnya pembahasan kali ini sangat penting. Kita perlu membahas ini dan hal ini itu sebenarnya seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Kan banyak sekali orang yang mungkin memandang bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, entah kayak sepelekan atau lain sebagainya. Pokoknya intinya tuh banyak sekali yang memandang bahwa kodratnya laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan gitu kan. Jadi kita ngurusin aja ya dalam hal ini. Dalam Islam itu sebenarnya konsep kesetaraan gender itu ada, tetapi mungkin dengan pemahaman yang sedikit berbeda dari beberapa arus utama dalam feminisme modern. Islam itu mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, yang dimana mereka itu intinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya. Nah, keduanya ini tentunya memiliki potensi yang sama untuk mencapai ketakwaan dan juga mendapatkan pahala. Nah, Al-Quran sendiri juga banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Ada ayat-ayat yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Allah tidak akan menyanyiakan amal kebajikan laki-laki maupun perempuan. Jadi, dari sudut pandang spiritual tidak ada superioritas jenis kelamin dalam Islam. Namun sebenarnya itu memang ada perbedaan peran dan juga tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam Islam. Tetapi hal ini itu bukan berarti yang satu lebih rendah dari yang lain dan yang satu lebih tinggi dari yang lain itu tidak, tapi lebih kepada pembagian peran yang adil sesuai dengan fitrah atau potensi yang Allah berikan kepada masing-masing. Nah, misalnya laki-laki kan memiliki tanggung jawab utama dalam menafkahi keluarga. Sementara itu perempuan memiliki peran sentral dalam mendidik anak dan juga mengurus rumah tangga. Tetapi hal ini bukan berarti perempuan itu tidak bekerja atau tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Perempuan tetap boleh melakukan hal-hal tersebut tetapi sesuai dengan perannya. Banyak juga contoh perempuan hebat dalam sejarah Islam yang aktif di berbagai bidang. Nah, terkait dengan feminisme sendiri itu, pandangan Islam bisa beragam tergantung pada arus feminisme mana yang kita bicarakan. Ada beberapa prinsip dalam feminisme yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan juga penindasan terhadap perempuan, serta penegakan hak-hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan dan juga kehidupan sosial. Namun ada juga beberapa aspek dalam feminisme modern yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan konsep kebebasan individu yang tanpa batas atau pandangan tentang keluarga dan peran gender yang sangat liberal.
Nah, jadi penting sekali ya untuk memahami bahwa Islam itu memiliki kerangka nilai dan prinsipnya sendiri dalam memandang kesetaraan dan juga keadilan antara laki-laki dan perempuan, yang mungkin berbeda dengan beberapa interpretasi dalam gerakan feminisme kontemporer. Intinya, Islam tidak memandang perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, tetapi memberikan peran dan juga tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin penjelasan terkait dengan hal tersebut itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Abel ya. Ya cukup ini panjang ya penjelasannya begitu ya. Oke, ya. Oke, lalu di mana sih letak perbedaan antara keadilan gender dalam Islam dan kesehatan gender versi feminis? Oke, jadi aku mau memberikan penjelasan soal perbedaan keadilan gender dalam Islam sama kesetaraan gender versi feminis. Nah, dalam Islam, keadilan gender itu berarti menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil sesuai fitrah dan peran masing-masing. Nah, Islam itu mengakui perbedaan biologis dan juga psikologis antara laki-laki dan perempuan. Nah, terus Islam itu menekankan harmoni serta saling melengkapi. Hak dan kewajiban itu diatur agar tercipta keseimbangan, bukan persamaan mutlak. Kayak yang disebut Kabel tadi tuh ya. Misalnya kewajiban seorang suami itu laki-laki kan itu mencari nafkah. Nah, kalau perempuan itu memiliki hak dilindungi dan dimuliakan sebagai ibu dan pendidik generasi. Nah, sedangkan untuk feminisme ini terutama yang bersifat sekuler ya. Kesetaraan gender berarti persamaan hak dan peluang tanpa memandang gender. Semua perbedaan itu dianggap konstruksi sosial yang bisa dihapuskan. Inilah yang kadang menimbulkan benturan dengan ajaran Islam, karena Islam memandang ada peran yang memang fitrah bagi laki-laki dan perempuan. Itu perbedaannya. Mungkin ada tanggapan? Baik, kalau kita ibaratkan nih berarti Islam itu menempatkan dua jenis makhluk sesuai posisinya ya, bukan menyeragamkan keduanya dalam segala hal gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, di tengah penggempuran ideologi nih, siapa sih sebenarnya yang paling punya peran dalam membentengi umat? Mungkin keluarga, sekolah, atau negara nih menurut teman-teman? Nah, jadi untuk yang paling ya itu adalah orang tua, karena orang tua itu yang memberi contoh kepada anak-anak saat mereka itu di rumah gitu. Jadi orang tua itu harus bisa menanamkan nilai-nilai moral dan mengajarkan hal-hal yang baik dan juga yang salah kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu nggak tersesat gitu ketika mereka sudah dewasa. Dan juga di sini peran orang tua terutama ayah ya. Nah, sekarang kan ada ya isu fatherless yang dimana mereka itu kehilangan sosok ayah di kehidupannya gitu. Jadi di sini ayah itu juga memiliki peran penting gitu untuk tumbuh kembang anak. Terus juga menyikapi pengaruh feminisme ya. Tidak semua feminisme itu bertentangan dengan Islam. Banyak juga nilai feminis seperti keadilan gender, anti kekerasan terhadap perempuan, dan hak-hak pendidikan yang justru berjalan sejalan dengan prinsip Islam. Jadi peran orang tua terutama di rumah itu ngajarin ke anak-anaknya tentang hak mereka, terus tentang
membentuk kepribadian yang bagus, yang kuat, yang berempati, dan juga menanamkan nilai-nilai agama pada diri mereka. Terus untuk sekolah ya, itu sebenarnya juga berpengaruh sih, terutama pada lingkungan gitu. Nah, jadi kembali lagi peran orang tua di sini itu sebagai pembimbing mereka di rumah agar ketika anak-anak mereka itu sudah sekolah, terus kan mereka juga jumpai apa ya, kayak anak-anak atau mungkin lingkungan mereka nih yang udah rusak atau gimana. Jadi orang tua itu memiliki peran penting dalamnya untuk ngajarin mereka hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik untuk mereka lakukan. Terus juga ya seperti itu sih Kak untuk tanggapan dari saya. Oke, berarti rumah ini padahal benteng utamanya gitu ya. Kadang nih malah orang tua atau kita nih sering menyerahkan anak-anak kita ke sekolah atau guru gitu ya. Iya bener banget. Udah peran orang tua itu sangat penting gitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Iya, terima kasih juga. Oke, lalu di mana sih letak perbedaan antara keadilan gender dalam Islam dan kesetaraan gender versi feminim? Sorry, kakak gue ya. Oke, lalu bagaimana cara Islam memberikan solusi terhadap mereka yang mengalami kebingungan gender atau ketertarikan sama jenis, Kak? Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana Islam memberikan solusi terhadap mereka yang mengalami kebingungan gender atau ketertarikan sama jenis. Nah, Islam itu tidak menutup mata terhadap realita. Kalau ada sebagian orang yang mengalami kebingungan gender atau merasakan ketertarikan sama jenis. Nah, tapi alih-alih membenarkan perbuatan itu, Islam itu memandang hal ini sebagai ujian. Islam menawarkan solusi mulai dari solusi rohani, psikologis, dan sosial. Ada beberapa cara yang ditawarkan, kayak taubat dan pendampingan Islam. Nah, Islam itu membuka pintu taubat seluas-luasnya. Mereka yang mengalami orientasi seksual menyimpang itu bisa dibimbing, diingatkan dan diarahkan, bukan dikucilkan ya Kak. Nah, Islam itu mendorong pendekatan konseling berbasis agama, membantu individu memahami ajaran Islam dan mengendalikan dorongan yang bertentangan dengan syariat. Nah, konseling ini dilakukan dengan empati, bukan menghakimi. Karena Islam ini kan udah ada banyak lembaga psikolog muslim gitu yang siap membantu dengan terapi spiritual dan juga konseling. Nah, untuk selanjutnya itu bisa mulai dari pendidikan dan pemahaman. Nah, pendidikan Islam itu berbasis kehidupan, menekankan pentingnya menjaga fitrah manusia, membangun keluarga sakinah dan menolak perilaku yang dianggap menyimpang seperti LGBT. Pendidikan ini harus diberikan secara bijak dan penuh kasih sayang. Soalnya kan Islam sangat menekankan pendidikan karakter sejak dini. Nah, dalam buku yang aku baca nih, itu ditegaskan bahwa pendidikan harus kontekstual dan membentuk akhlak serta kesadaran beragama. Karena anak-anak dan remaja itu harus didekatkan pada teladan yang benar, terus menjaga dan pengajaran yang memperkuat identitas mereka sebagai hamba Allah. Nah, untuk cara selanjutnya yaitu penguatan spiritual. Itu dengan berbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dan mencari lingkungan yang mendukung perubahan positif. Nah, itu sangat dianjurkan sekali. Nah, lingkungan yang baik akan membantu individu untuk kembali ke fitrah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah, maka tugas kita adalah kembali ke fitrah itu. Nah, gender dalam Islam bukan soal merasa, tapi ciptaan Allah sejak lahir. Islam juga menekankan pendekatan preventif dan rehabilitatif.
bukan hanya hanya penghukuman, setiap orang itu berhak mendapatkan bimbingan dan kasih sayang untuk kembali ke jalan yang benar. Seperti itu, Kak. Oke, berarti orang itu bisa dikatakan baik ketika pendidikan sebelumnya di masa kecilnya itu baik, seperti itu ya berarti ya. Iya. Oke. Dimulai dari pendidikan dari kecil. Pendidikan dari kecil, betul sekali ya. Oke. Lalu apa sih langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh umat Islam ya agar tetap teguh dalam nilai-nilai Islam ini di tengah gempuran ideologi modern ini? Apa itu? Langkah-langkahnya bagaimana? Mungkin ini menjadi pembahasan yang bagian yang penting dari pembahasan kita kali ini ya. Nah, mungkin sebenarnya itu langkah-langkah konkret ini itu ada banyak sekali kita bisa melakukan banyak hal, tetapi pada kali ini kita membahas secara singkat-singkatnya saja. Mungkin terkait dengan hal itu yang pertama itu memperkuat pemahaman agama sejak dini itu tadi juga sudah menyambung dengan yang sudah dijelaskan oleh Nadia tadi, yang dimana itu menjadi sangat sekali ya memperkuat pemahaman agama sejak ini karena menerapkan pendidikan agama sejak usia muda itu merupakan fondasi yang sangat penting gitu. Nah mungkin dari hal ini kita perlu mengajarkan anak-anak mengenai akidah yang benar, akhlak yang mulia, dan juga pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan juga Sunnah. Ini akan menjadi benteng tentunya pertahanan diri ya untuk diri mereka sendiri ketika menghadapi berbagai macam ideologi kemudian hari. Nah, yang kedua itu meningkatkan literasi media dan juga kritis berpikir. Di era digital ini, terutama informasi kan sudah datang dari berbagai arah dan berbagai media. Umat Islam ini perlu dibekali dengan kemampuan untuk memilah dan juga memilih informasi yang benar-benar fakta gitu dan juga bermanfaat serta memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis berbagai macam ideologi yang mereka temui. Nah, ini juga termasuk memahami konteks sejarah, sosial dan budaya dari setiap ideologi. Nah, yang ketiga itu membangun komunitas yang solid dan juga mendukung. Lingkungan sosial yang positif dalam Islam ini sangat berpengaruh. Komunitas muslim yang saling mendukung, mengingatkan dalam kebaikan dan juga memberikan teladan yang baik akan membantu individu untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Ini bisa melalui kegiatan keagamaan, kajian ilmu, atau bahkan juga sekedar interaksi sosial yang tentunya positif. Yang selanjutnya yaitu mengoptimalkan peran keluarga. Peran keluarga ini tentunya sangat sekali dalam meningkatkan iman kita gitu. Keluarga ini menjadi unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki peran yang sangat krusial dalam nilai-nilai Islam. Orang tua ini tentunya perlu menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang isu-isu kontemporer dan perspektif Islam dan juga menciptakan suasana rumah yang Islami. Nah, yang selanjutnya yaitu mengedepankan dialog dan dakwah yang bijaksana. Dalam hal ini itu menghadapi perbedaan pandangan, umat Islam perlu mengedepankan dialog yang konstruktif dan dakwah yang bijaksana. Menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang santun dan argumentatif akan lebih efektif daripada bersikap defensif atau konfrontatif. Nah, kita perlu menunjukkan keindahan dan relevansi Islam sebagai solusi bagi berbagai permasalahan modern. Dan yang terakhir mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Teknologi ini kan bisa menjadi pedang bermata dua nih. Di satu sisi bisa menjadi sarana penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi di sisi lain juga menjadi bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan dakwah dan juga konten-konten Islami yang positif. Umat Islam ini perlu harus cerdas lah dalam memanfaatkan teknologi tentunya untuk kebaikan diri sendiri maupun kebaikan bersama. Ini itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Abel ya atas penjelasannya. Lalu yang terakhir ini ya, apa pesan terakhir yang ingin disampaikan ya,
kepada seluruh pendengar muslim yang nantinya menonton podcast kita seperti itu ya. Ya, terkait feminisme atau orientasi seksual mereka. Bagaimana ya? Apa pesannya? Oke, baik, Masya Allah, pembahasan hari ini tuh sangat luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya dari teman-teman semuanya. Dan untuk sahabat muslim atau teman-teman muslim yang pada saat ini nih sedang mengalami kebingungan, baik dalam memahami konsep feminisme maupun dalam pencarian jati diri ya, bahasanya dan orientasi seksual, pesan kami tuh cukup sederhana. Tenanglah, tidak usah khawatir karena kamu tidak sendiri dan kamu tidak harus segera punya semua jawaban atas pertanyaan itu pada hari ini. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, penuh bimbingan dan sangat memahami fitrah manusia. Allah tidak menciptakanmu untuk tersesat, tetapi untuk kembali kepadanya. Dan mungkin dengan segala luka dan pencarian yang sedang kamu alami hari ini gitu. Jadi kamu gak usah merasa bertentangan antara apa yang hari ini sedang kamu yakini dan apa yang sedang kamu rasakan. Itu bukan pertanda kamu gagal, tetapi pertanda bahwa kamu masih hidup dan Allah itu masih membukakan pintu hidayah untukmu. Dan juga jangan terburu-buru untuk mengambil identitas dari dunia luar. Dekati terlebih dahulu Al-Quran, dekatkan dirimu kepada Tuhan, pelajari hal-hal yang sudah dilakukan mungkin para sahabat Nabi gitu. Dan temui gurumu atau teman-teman yang mungkin bisa membimbingmu dengan ilmunya dan juga yang sudah mereka alami gitu. Pelan-pelan bangun kembali keyakinanmu dan yakinlah bahwa Allah itu terlebih mengenalmu daripada kamu mengenali dirimu sendiri. Dan yang paling penting itu jangan malu untuk kembali kepada fitrah, pada kebenaran dan kembali kepada Allah yang maha menerima taubah manusia seperti itu. Itu saja mungkin pesan dari saya untuk hari ini gitu. Oke, Masya Allah, terlalu ini ya, sungguh begitu bagus sekali bahasanya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu untuk podcast hari ini ya. Terima kasih semuanya, terima kasih atas penjelasannya hari ini, Kak Lutfi, Kak Apel, Kak Nadia, Kak Rizka, semuanya terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan kita. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.